Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Dua hari kemudian, Dong Sue dalam periode waktu kita akan pergi Tong kecil dan Guo Fan tidak diizinkan meninggalkan bintang kabut yang mengalir, mereka akan terus tinggal di dalam Five Willows Palace dan berlatih. Qin Yu mempercayakan tugas itu kepada Dong Sue. "Ya Tuan," kata Dong Sue dengan hormat. Melihat betapa seriusnya Qin Yu, Hei Tong dan Guo Fan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hei Tong sudah tahu bahwa paman tertua biasanya sangat baik padanya. Namun ketika dia menjadi serius dia sangat ketat. "Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua bisa pergi ke alam Jianglan dulu. Aku akan membiarkanmu keluar saat kita mencapai alam abadi. Alam iblis ini masih belum cukup aman." Qin Yu berbalik dan berkata. Qin Yu yakin bahwa Peng Iblis Kaisar tidak pernah santai berburu Qin Yu dan saudara-saudaranya. Dengan kekuatan bawahan Peng Iblis Kaisar itu tidak mungkin bagi mereka untuk melihat melalui Qin Yu dan mereka. Jadi ada 8 atau 9 dari 10 kemungkinan bahwa Peng Demon Emperor menyuruh bawahannya memperhatikan 3 pria yang sangat kuat. Jika mereka bertiga berangkat bersama mungkin ketahuan. Namun jika Qin Yu berangkat sendiri maka dia pasti akan aman. Bagaimanapun dengan level realem jiwa saat ini, bahkan jika Peng Demon Emperor muncul di hadapannya dia tidak akan dapat menemukan kekuatannya, kakak kami tahu. Lagi pula burung rambut campuran ini sangat ingin tinggal bersama Bai Ling. Kata Hou Fei sambil tertawa, Hei Yu hanya bisa tersenyum tanpa daya. Segera setelah itu Hou Fei dan Hei Yu memasuki alam Jianglan, sedangkan Qin Yu mulai menggunakan teleportasi besar untuk menuju alam abadi dengan kecepatan yang menakutkan. Jalan pertama sangat dekat melintasi alam bintang gelap. Qin Yu saat ini masih belum sepenuhnya percaya diri dalam memasuki alam bintang gelap. Jadi dia memilih jalur kedua untuk melanjutkan ke ujung tenggara wilayah klan burung dan menggunakan arai penyampaian antar bintang di planet yang berbatasan. Setelah menghabiskan 10 hari, Qin Yu dengan santai tiba di planet yang berbatasan. Ada cukup banyak ahli, segera setelah ia tiba di planet yang berbatasan, Qin Yu menyebarkan kesadaran abadi dan menemukan, bahwa sebenarnya ada 10 ahli tingkat kaisar di satu-satunya planet wilayah klan burung yang mengarah ke alam abadi. Jumlahnya sungguh mencengangkan. Ahli tingkat kaisar ini tampaknya berasal dari kelompok yang sama dan akan melewati arai penyampaian antar bintang bersama-sama. Saya curiga mereka juga berencana untuk menonton kesengsaraan ilahi Kaisar Qian. Dengan gerakan kakinya Qin Yu tiba dengan arai penyampaian antar bintang, 8 kaisar iblis sedang mengobrol satu sama lain dan tertawa. Kekuatan klan elang ini benar-benar besar. Qin Yu tersentak dengan kekaguman di dalam hatinya. Ke-8 kaisar iblis di depannya ini berasal dari klan elang. Siapa yang tahu berapa banyak kaisar iblis di klan elang? Sebagai kekuatan terkuat kedua di klan burung, reputasi mereka memang pantas didapat. Pada kenyataannya Qin Yu tidak terlalu berpengetahuan tentang klan burung. Meskipun klan Peng adalah yang terkuat di klan burung, jumlah mereka jauh lebih rendah daripada klan elang. Hanya saja klan Peng memiliki 2 jenis binatang super ilahi dan juga banyak ahli, itulah mengapa kekuatan mereka melebihi klan elang. Adapun klan elang terkuat mereka hanya binatang ilahi tingkat tinggi. Namun jumlah mereka luar biasa. Kakak laki-laki pria di belakang kita tampaknya sangat kuat. Saya tidak dapat melihat melalui dia. Dari mana asal ahli ini? Aku juga tidak bisa melihat melalui dia. Dia setidaknya adalah kaisar iblis level 7. Kurasa dia ahli tersembunyi tertentu dari klan burung kita. Kepala klan telah menyebutkan sebelumnya bahwa setelah informasi tentang kesengsaraan ilahi Kaisar Qian menyebar, itu pasti akan menarik sejumlah besar ahli tersembunyi. Ahli tersembunyi mereka biasanya disembunyikan dari pandangan, tetapi akan muncul ketika mereka memiliki kesempatan untuk melihat orang lain menjalani kesengsaraan ilahi.
Berhenti menatapnya, siapa yang tahu betapa kuatnya dia. Jika kau menyinggung perasaannya maka kita bersaudara mungkin kehilangan nyawa kita di sini. 8 Kaisar Iblis sedang berbicara satu sama lain melalui kesadaran iblis. Akhirnya mereka sampai pada pemahaman yang sama dan memutuskan untuk berpura-pura tidak memperhatikan Qin Yu. Mengikuti aturan, 8 dari mereka memasuki arai penyampaian antar bintang dan kemudian diangkut ke alam abadi. Setelah itu Qin Yu membayar biaya untuk Interstellar Conveying Array. Setelah kilatan cahaya, Qin Yu diangkut dari wilayah klan burung ke planet yang berbatasan dengan alam abadi. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu terbang di samping satu sama lain di langit mengamati tanah. Alam abadi, aku belum pernah datang ke alam abadi sebelumnya. Hei Yu tersentak kagum. Hou Fei juga menarik napas dalam-dalam, dia mengangguk dan berkata, aku juga belum pernah ke sini. Saya masih ingat ketika saya melakukan perjalanan ke alam iblis dari alam abadi. Saat itu saya dikejar oleh Kaisar Yu dan akhirnya hanya bisa menyembunyikan diri di alam Jianglan. Akhirnya setelah pelatihan pahit saya berhasil membuka lapisan ketiga dari Atlas 10.000 binatang dan kemudian mengalahkan Kaisar Yu dan anak buahnya. Jika saya harus melawan Kaisar Yu lagi sekarang, maka saya tidak akan takut padanya sedikit pun. Qin Yu dipenuhi dengan keyakinan. Tubuh emas gelap 9 langkah miliknya telah mencapai tahap ke-7. Qin Yu pasti bisa menyamai level 8 Kaisar Abadi tingkat Kaisar Yu dari saat itu. Menambahkan pada kemampuan pemulihan menakjubkan Qin Yu, bahkan tingkat 9 Kaisar Abadi tingkat Kaisar Yu saat ini Qin Yu juga mampu bersaing melawan dia. Kakak, jika kita bertemu Kaisar Yu dengan kita bertiga bersaudara kita akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Kata-kata Hou Fei mengandung aura tirani di dalamnya. Qin Yu sedikit tersenyum. Jika Qin Yu dan saudara-saudaranya bergandengan tangan, maka mereka pasti tidak akan takut pada Kaisar Yu dan istrinya. Pedang agung yang tak ada tandingannya masih bisa memotong tubuhnya. Namun tidak seperti sebelumnya, itu tidak akan bisa menembus tubuhnya dengan mudah. Selanjutnya lubang hitam saat ini menjadi lebih stabil. Menciutkannya sekarang jauh lebih sulit. Qin Yu sangat yakin dengan teknik budidayanya sendiri. The Naschen Souls yang dimiliki orang lain sangat lemah. Namun lubang hitam miliknya mampu dengan mudah menelan energi pedang orang lain, itu sangat stabil. Ayo pergi, kami tiga bersaudara akan berjalan-jalan di alam abadi. Semoga Kaisar Yu dan Kaisar Mistik tidak akan menemukan kita. Jika mereka menemukan kita maka kita tiga bersaudara akan menginjak-injak mereka dengan baik. Qin Yu tertawa. Mata Hou Fei dan Hei Yu juga bersinar. Segera setelah itu ketiga bersaudara itu dengan arogan melakukan perjalanan di alam abadi. Mereka tidak terburu-buru untuk mencapai Rig Peak Star Anglika Dahurika Galaksi. Meskipun tanggal kesengsaraan ilahi tidak tepat, kira-kira akan terjadi dalam waktu sekitar 1 tahun. Itu pasti mungkin bagi Qin Yu dan saudara-saudaranya untuk bermain-main selama setengah tahun sebelum pergi. Menyembunyikan kekuatan mereka, ketiga bersaudara itu melanjutkan untuk menjelajahi alam abadi. Mereka menjalani hidup mereka dengan bebas dan santai. Ketiga bersaudara itu dengan sengaja makan dan minum di berbagai tempat di alam abadi. Mereka menikmati pemandangan aneh dari alam abadi. Meski baru setengah tahun, hari-hari itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan 1000 tahun yang mereka habiskan sebelumnya. Galaksi Anglika Dahurika, Jade Wave Star. Setelah ledakan cahaya, Qin Yu dan kedua saudaranya tiba di Jade Wave Star. Dibandingkan sebelumnya, ketiga bersaudara yang menikmati berkeliling alam abadi jauh lebih ceria. Bintang gelombang giok, Qin Yu menatap sekelilingnya. Dia mulai mengingat saat dia meninggalkan Jade Wave Star dan segera bertemu dengan nasib malang karena dikelilingi oleh Kaisar Yu. Aku curiga Kaisar Qian berhubungan denganku yang dikepung oleh orang-orang Kaisar Yu terakhir kali. Qin Yu memahaminya dengan sangat baik di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak ingin memiliki musuh lain.
Selanjutnya setelah mengenal Kaisar Qian, dia berpikir bahwa Kaisar Qian masih merupakan orang yang cukup baik. Tiga senior, bolehkah saya bertanya, apakah kalian bertiga datang untuk menonton kesengsaraan dewa yang mulia? Seorang pria yang mengenakan baju perang standar berjalan mendekat. Qin Yu mengangguk. Bolehkah saya bertanya di mana Rich Peak Star itu? Pria yang mengenakan baju besi perang standar tersenyum. Yang mulia sudah mengatur pengaturannya. Di sana ada 3 arai penyampaian yang baru dibangun. Ketiga conveying arai itu mengarah ke Right Peak Star. 3 senior bisa mengambil arai penyampaian itu. Adapun biaya untuk menggunakannya itu adalah 1 batu roh elemental kualitas rendah. Tunggal. Qin Yu kaget. Tidak peduli seberapa dekat tempat itu, harganya paling tidak 2 batu roh elemental kualitas rendah. Itu karena 1 batu adalah biaya menggunakan arai penyampaian antar bintang, sedangkan yang lainnya adalah keuntungan yang diambil oleh pengontrol planet. Itu benar, Yang Mulia telah menetapkan biaya untuk menjadi 1 batu roh elemental kualitas rendah, itu hanyalah formalitas. Yang Mulia tidak akan peduli dengan biaya penggunaan conveying arrays. Pria yang mengenakan baju perang memiliki ekspresi kekaguman di matanya. Di alam abadi, prestise Kaisar Qian sangat tinggi. Bagaimanapun batu pemurnian terbaik adalah waktu. Setelah tertawa bangga melalui alam abadi untuk waktu yang lama, status kekuatan Kaisar Qian tidak perlu dipertanyakan lagi. Jumlah orang yang memujanya juga sangat besar. Kaisar Qian ini pasti seseorang yang layak dikagumi. Setelah menyerahkan 1 batu roh elemental kualitas rendah, Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya melangkah ke salah satu arai penyampaian antar bintang. Setelah kilatan cahaya, ketiga bersaudara itu berangkat dari Jadeway Star dan tiba di Rich Peak Star. Planet ini awalnya merupakan planet tak berpenghuni dan tak bernama. Nama Rich Peak Star adalah sesuatu yang diberikan Kaisar Qian baru-baru ini. Namun sejak Kaisar Qian memutuskan bahwa dia akan menjalani kesengsaraan ilahi di sini, Rich Peak Star menjadi tempat yang tidak lagi kabur dan tidak dikenal. Setelah Qin Yu dan saudara-saudaranya keluar dari arai penyampaian antar bintang, seorang wanita menyambut mereka dengan hormat. Karena 3 senior adalah ahli tingkat Kaisar, Anda dapat mengikuti diri rendah hati ini ke distrik pertama untuk menyaksikan Yang Mulia mengalami kesengsaraan ilahi. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu saling melirik dan mulai tersenyum. Pengaturan Kaisar Qian ini benar-benar bagus. Kalau begitu kau bisa memimpin kami, kata Qin Yu sambil tersenyum. Segera setelah itu ketiga bersaudara itu mengikuti di belakang wanita itu dan dengan cepat terbang ke utara. Ada banyak orang di Rich Peak Star. Di udara, Qin Yu hanya menggunakan kesadaran abadi untuk menutupi sebagian planet dan segera menemukan jutaan pembudidaya. Hampir semua pembudidaya ini adalah dewa. Jumlah iblis di antara mereka sangat sedikit. Untuk bergegas ke Rich Peak Star dalam waktu 1 tahun dari alam iblis, bagaimana orang biasa bisa melakukan itu? Qin Yu mengerti bahwa alasan mengapa ada begitu banyak dewa di sini adalah karena lokasi yang menguntungkan dari Rich Peak Star. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa Rich Peak Star didirikan seperti penghalang yang sangat luas. Lapisan terluar adalah tempat tinggal para ahli tingkat surgawi abadi. Lapisan tengah adalah tempat para ahli tingkat keabadian emas tinggal. Lapisan paling dalam yang disebut distrik pertama adalah tempat tinggal para ahli tingkat kaisar. Di lapisan terluar dan tengah, Kaisar Qian tidak menyuruh anak buahnya membangun tempat tinggal. Semua tempat tinggal itu dibangun oleh dewa sendiri. Adapun distrik pertama ada banyak rumah mewah. Mereka secara khusus didirikan oleh anak buah Kaisar Qian. Mengikuti wanita itu, Qin Yu dan saudara laki-lakinya turun melalui pintu masuk distrik pertama. Senior bisa masuk, akan ada orang di dalam yang akan mengatur di mana para senior akan tinggal. Qin Yu dan saudara-saudaranya mengangguk dan kemudian berjalan melewati pintu masuk distrik pertama. Di pintu masuk ada 4 kaisar abadi. Pemimpin di antara mereka adalah seorang kenalan lama Qin Yu,
murid keempat dari Kaisar Qian, Kaisar abadi Songxi. Itu adalah pemuda yang telah mengetahui Qin Yu di Teluk Bulan Sabit. Budidaya saudara Songxi, teriak Qin Yu sambil tersenyum. Kaisar abadi Songxi yang saat ini sedang berbicara dengan seseorang menoleh. Qin Yu, kamu sudah datang. Saya curiga kedua orang ini adalah dua bersaudara yang selama ini Anda coba temukan. Itu benar, ini saudara kedua saya Hou Fei dan ini saudara ketiga saya He Yu, kata Qin Yu dengan murah hati. Aku sudah mendengar tentang kekuatan kalian bertiga. Kaisar kera besar masa depan dan seorang pria yang ingin dibunuh Kaisar Iblis Peng. Kalian saudara benar-benar luar biasa. Bahkan Kaisar Iblis Bai Feng dibunuh oleh kalian semua, kata Kaisar abadi Songxi sambil tersenyum. Hou Fei berbicara dan berkata, "Hei, apakah Kaisar Yu dan Kaisar Mistik itu sudah datang?" "Tidak, mereka masih belum ada di sini. Bahkan Peng Demon Emperor tidak ada di sini. Saya rasa mereka akan berada di sini dalam beberapa hari lagi." Namun sudah ada beberapa ratus ahli tingkat Kaisar di dalam distrik pertama sekarang. Bahkan ada beberapa ahli tersembunyi yang sangat kuat. Kaisar abadi Songxi yang terkesiap. Qin Yu dan saudara-saudaranya kaget. Beberapa ratus ahli tingkat Kaisar itu benar-benar mencengangkan. Di masa lalu yang paling mereka lihat pada saat yang sama hanya beberapa puluh ahli tingkat Kaisar. Qin Yu, ayo, aku sudah menyiapkan tempat tinggalmu. Itu di sebelah Nenek Yin Hua dan mereka, kata Kaisar abadi Songxi sambil tersenyum. Nenek Yin Hua juga datang. Qin Yu mulai mengobrol dengan Kaisar abadi Songxi. Benar, Kaisar Ni juga telah tiba. Qin Yu, saya baru saja menemukan sesuatu. Ternyata orang terkuat di alam iblis bukanlah Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam dan Kaisar Iblis Asura. Sebenarnya ada ahli yang lebih kuat. Saya sudah menemukan dua di antaranya, kata Kaisar abadi Songxi secara misterius. Qin Yu siap untuk bertemu banyak ahli tersembunyi kali ini. Kaisar tersembunyi serta Kaisar ganda hitam dan putih juga telah tiba. Ada juga cucu dari Kaisar tersembunyi, kata Kaisar abadi Songxi sambil tersenyum. Senior Hidden Emperor sebenarnya sangat tertarik dengan Divine Tribulation tuanku. Qin Yu juga tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Kaisar tersembunyi juga seseorang yang akan menjalani kesengsaraan ilahi. Sayangnya bocah lelaki itu Kaisar Yu masih belum muncul, gumam Hou Fei dengan kesal. Mendengar itu Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Sebelum mereka tiba Hou Fei sudah mengatakan bahwa dia akan memberi pelajaran kepada Kaisar Yu itu. Di depan adalah kediaman Nenek Yin Hua, tepat ketika Kaisar abadi Songxi hanya menyelesaikan setengah dari kalimatnya dia mengerutkan kening dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Segera setelah itu dia tersenyum ke Qin Yu dan berkata, "Kalian semua telah tiba pada waktu yang tepat. Beberapa saat yang lalu para penjaga di Jade Wave Star telah mengirim transmisi yang mengatakan bahwa Kaisar Yu dan Kaisar Mistik telah tiba. Saya harus pergi dan menyapa mereka secara pribadi. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik telah tiba." Sinar tajam cahaya melintas di mata Qin Yu, Hou Fei dan He Yu secara bersamaan. Setelah melihat ekspresi Qin Yu dan saudara-saudaranya, Kaisar abadi Songxi merasakan sedikit ketidakberdayaan di dalam hatinya. Segera dia menasihati, "Saudara Qin Yu, bisakah kalian semua membantu saya? Kali ini tuanku sedang menjalani kesengsaraan ilahi, dia juga tidak ingin orang membuat masalah di sini. Saya tahu bahwa Anda memiliki keinginan untuk membalas dendam terhadap Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, tetapi apakah mungkin bagi Anda untuk menyelesaikan masalah itu setelah tuan saya menyelesaikan kesengsaraan ilahi?" Qin Yu, Hou Fei dan He Yu saling melirik. Ketiga bersaudara itu sudah mengambil keputusan. Terlalu merepotkan untuk melakukannya di sini, ayo kita lakukan nanti. Qin Yu membuat keputusannya. Qin Yu juga tahu tentang kapan harus maju dan kapan harus mundur.
Di antara beberapa ratus ahli tingkat kaisar di sini, pasti ada lebih dari 10 tingkat 9 ahli tingkat kaisar abadi. Jika mereka menyerang Kaisar Yu dan Kaisar Mistik di sini itu akan menjadi sangat bermasalah. Saudara Qin Yu, terima kasih banyak. Nenek Yin Hua sudah keluar, dia bersama Kaisar Ni. Saudara Qin Yu bisa pergi ke depan dan bertemu Nenek Yin Hua lebih dulu. Tempat tinggal Anda adalah rumah besar halaman di sebelah kanan rumah Nenek Yin Hua. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda semua. Kalau begitu aku akan pergi dulu untuk menerima Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sekarang. Kaisar Abadi Songxi menangkupkan tangannya sebagai penghargaan sebelum segera pergi. Biasanya jagoan besar seperti Kaisar Yu, Kaisar Api, Kaisar Setan Darah dan sebagainya adalah orang-orang yang akan diterima secara pribadi oleh Kaisar Abadi Songxi. Songxi murid pribadi Kaisar Qian, baginya untuk menerima mereka secara pribadi berarti Kaisar Qian memberi mereka cukup wajah. Hou Fei meringkuk bibirnya dan memarahi. Di sini aku berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Kaisar Yu dan Kaisar Mistik itu. Akan sulit mendapatkan kesempatan seperti itu untuk datang lagi setelah mereka berkumpul bersama dengan Peng Demon Emperor. He Yu mengangguk setuju. Qin Yu tersenyum ringan, siapa yang peduli jika mereka bekerja sama. Para ahli di sini berasal dari seluruh alam abadi dan iblis. Bahkan Kaisar Kera Besar telah muncul. Bahkan jika Peng Demon Emperor ingin menyerang kita, dia tetap tidak berani melakukannya di sini. Kecepatan Peng Demon Emperor terlalu cepat, dia akan sangat sulit ditangani. Jadi jika kita bertemu dengannya maka kita akan melarikan diri darinya secara langsung. Sedangkan untuk Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, kita bisa melawan mereka sebagai gantinya. Qin Yu saat ini sangat percaya diri. Dengan peningkatan kekuatan yang telah dicapai Qin Yu dan saudara-saudaranya, bahkan jika mereka bukan tandingan Peng Demon Emperor, mereka masih memiliki sarana untuk melarikan diri dengan nyawa mereka. Qin Yu tidak percaya bahwa melarikan diri adalah tanda ketidakmampuan. Nenek Yin Hua sedang melihat-lihat, ayo kita pergi menyapanya, kata Qin Yu melalui transmisi suara. Setelah itu Qin Yu dan saudara-saudaranya mengikuti jalan batu biru dan berjalan menuju Nenek Yin Hua dan Kaisar Ni. Dengan kekuatan Qin Yu saat ini ia mampu melihat, bahkan Kaisar Abadi tingkat 9. Namun tidak peduli apa, dia tidak dapat melihat Nenek Yin Hua. Penampilan Nenek Yin Hua sangat ramah, dia memancarkan rasa kedekatan. Sedangkan untuk Kaisar Iblis level 9 Kaisar Ni penampilannya sangat menggoda. Pada saat yang sama dia memancarkan keagungan yang datang dari tulangnya. Nenek Yin Hua, kecepatan budidaya Qin Yu ini benar-benar cepat. Saat ini bahkan saya hanya bisa merasakan kekuatannya melalui beberapa kesulitan, puji Kaisar Ni. Nenek Yin Hua tersenyum, begitu keras hingga matanya berubah menjadi garis. Dia mengangguk dan berkata, dia cukup bagus. Namun anak ini masih harus berusaha lebih keras. Nenek, Kaisar Senior Ni, Qin Yu akhirnya tiba di depan Nenek Yin Hua. Segera dia menyapa mereka dengan hormat. Sambil tersenyum tatapan Nenek Yin Hua melewati Hou Fei dan He Yu, dia dengan ramah berkata, "Oh Qin Yu, kedua pemuda di samping Anda itu haruslah dua bersaudara yang Anda carikan." Betul sekali. Nenek ini saudara kedua saya Hou Fei dan ini saudara ketiga saya He Yu. Qin Yu berbalik untuk melihat ke arah Hou Fei dan He Yu. Junior Hou Fei menyapa Nenek Yin Hua dan Kaisar Senior Ni. Junior He Yu menyapa kedua senior itu. He Yu tidak tersenyum sama sekali, sebaliknya dia memiliki penampilan sedingin es. Kaisar Ni mengenakan gaun panjang. Dari jauh dia tampak seperti nyala api. Saat Kaisar Ni melihat ke arah Hou Fei dan He Yu matanya mulai bersinar. Qin Yu, kedua saudara laki-lakimu ini juga cukup kuat. Fury Ayat Water AP dan level 7 Demon Emperor. Selain itu memiliki teknik tongkat klan monyet dan kera, saya rasa kekuatannya sebanding dengan level 9 Kaisar Abadi.
Hei Yu ini dia dikejar oleh Peng Demon Emperor sampai ekstrim, aku curiga dia juga bukan orang biasa. Hou Fei tertawa, benar-benar monyet yang licik. Nenek Yin Hua tersenyum dan berkata, pada saat ini Qin Yu tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Kaisar Yu dan istrinya Kaisar Mistik berjalan berdampingan. Pada saat yang sama Kaisar Mistik Xuanxi bahkan mengobrol dan tertawa dengan Kaisar Abadi Songxi. Dan pada saat ini Kaisar Yu dan istrinya juga memperhatikan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Tatapan dingin yang tajam keluar dari mata Kaisar Yu, pikiran Qin Yu bergerak. Sepertinya Kaisar Yu masih menyimpan dendam padaku. Selain itu kebenciannya sangat dalam. Fei Xiao Hei, ayo kita menyapa teman baik kita, kata Qin Yu sambil tersenyum. Setelah mendengarnya Hou Fei dan Hei Yu juga menunjukkan senyum jahat di wajah mereka. Qin Yu dan saudara-saudaranya berjalan berdampingan ke Kaisar Yu. Dengan 3 bersaudara berjalan berdampingan mereka benar-benar memenuhi jalan. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik telah berhenti. Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya sebagai satu kelompok dan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sebagai kelompok kedua. Kelompok ini berdiri kira-kira 10 meter dari satu sama lain. Bagi mereka jarak 10 meter sama sekali tidak berarti. Orang-orang dari kedua kelompok itu memancarkan aura yang sangat tajam satu sama lain. Qin Yu, Anda telah menjadi Kaisar Abadi tingkat 9. Ekspresi Kaisar Yu tiba-tiba berubah sedikit. Dia menemukan bahwa dia hanya bisa samar-samar merasakan kekuatan Qin Yu. Seolah-olah tingkat ranah jiwa Qin Yu hampir sama dengan miliknya. Kaisar Abadi tingkat 9. Saya rasa begitu, kata Qin Yu sambil menatap Kaisar Yu. Jika Kaisar Yu percaya seperti itu Qin Yu juga tidak akan menyangkalnya. Bagaimana mungkin? Saat itu di Rift Yellow Star, Anda hanya seorang Immortal Emperor level 1 dan baru saja membuka lapisan ketiga 10,000 Beast Atlas. Sejak saat itu hingga sekarang hanya beberapa ratus tahun. Kamu, kulit Kaisar Yu menjadi agak pucat. Mencapai level 9 Immortal Emperor level dalam waktu kurang dari 1000 tahun, itu benar-benar masalah yang menakutkan. Qin Yu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia memutuskan untuk membiarkan imajinasi Kaisar Yu menjadi liar. Karena tingkat ranah jiwa Kaisar Yu hampir sama dengan Qin Yu, ia tidak dapat dengan jelas melihat melalui kekuatan Qin Yu. Itulah alasan mengapa dia membuat spekulasi seperti itu. Hei kamu Kaisar Yu. Hou Fei menatap Kaisar Yu dengan ganas. Kera air mata berapi-api, kamu adalah saudara kedua Qin Yu. Hou Fei. Itu Hou Fei yang naik kurang dari 1000 tahun yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid Kaisar Yu menyusut. Pikiran Kaisar Yu saat ini telah diliputi kekacauan. Apa sebenarnya yang terjadi? Hou Fei ini hanya naik kurang dari 1000 tahun yang lalu, bagaimana dia sudah mencapai level 7 Kaisar Iblis? Monster Super Divine Beast Kaisar Iblis level 7 dan juga memiliki pemahaman pertempuran dari klan monyet dan kera, saya curiga jika dibandingkan dengan saya dia tidak akan jauh lebih rendah. Kaisar Yu melihat ke arah Hei Yu. Kamu adalah saudara ketiga Qin Yu. Hei Yu. Itu benar, kekuatanku sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kakakku dan monyet, kata Hei Yu dengan dingin. Lebih lemah meskipun monster variasi Super Divine Beast level 6 tampaknya tidak terlalu kuat. Hei Yu telah naik ke alam abadi dan iblis sekitar 1000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Kaisar Yu curiga bahwa ada artefak ilahi yang tidak normal? Kaisar Yu menyadari sepenuhnya. Pada saat ini Kaisar Yu memahami satu hal terhadap dia dan istrinya. Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak akan takut sama sekali. Sebaliknya mereka akan bergegas maju dan melawan mereka. Saat itu perlindungan dari Kaisar Naga kami tidak berhasil membunuh Qin Yu ini. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar akan mencapai level seperti itu? Jika kita ingin membunuhnya di masa depan itu akan sangat sulit. Alis Kaisar Yu sangat berkerut sehingga menyatu. Saudara Feng Yu, meskipun sulit bagi kita untuk membunuh,
Bukankah sulit juga bagi mereka untuk menangani kita? Xuanxi menghibur Kaisar Yu. Kaisar mistik, tanpa diduga Anda telah mencapai level 9 Kaisar Abadi sekarang, kecepatanmu sangat cepat. Kata Qin Yu dengan penampilan seolah-olah dia kagum. Xuanxi memang telah mencapai level 9 Kaisar Abadi. Dia telah berkultivasi dan berlatih bersama dengan Kaisar Yu. Dalam keadaan khusus berkultivasi bersama, dia dapat dengan jelas merasakan pemahaman yang dimiliki Kaisar Yu terhadap ruang kosmik. Dengan demikian dia mampu menembus level 8 Immortal Emperor level dan mencapai level 9 level Immortal Emperor dengan sangat cepat. Jadi bagaimana jika ada dua Kaisar Abadi tingkat 9? Jika Qin Yu dan Hou Fei masing-masing mengurus satu, kemudian dengan serangan diam-diam He Yu yang meningkat, masih sangat mudah bagi mereka untuk menangani Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Kecepatanku dalam mencapai level 9 Immortal Emperor cepat. Tidak peduli seberapa cepat, itu masih kalah dengan milikmu, kata Xuanxi sambil tersenyum. Senyumannya yang terkandung di dalamnya tidak ada niat membunuh sama sekali. Kaisar Abadi Songxi yang berdiri di samping Kaisar Yu dan Xuanxi memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia tidak ingin Qin Yu dan saudara-saudaranya bertemu Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sama sekali. Saat kedua kelompok ini bertemu sangat mungkin bagi mereka untuk mulai bertarung. Saudara Qin Yu, Kaisar Abadi Songxi berbicara. Qin Yu sedikit tersenyum. Kaisar Yu, saya ingin tahu apakah Anda masih ingat saat itu ketika Anda dan istri Anda melakukan serangan diam-diam terhadap saya? Ekspresi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sedikit berubah. Saya Qin Yu dengan ini bersumpah demi surga, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Saya Qin Yu dan Anda Kaisar Yu tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Sumpah yang diteriakkan Qin Yu sepertinya masih terngiang-ngiang di telinga mereka. Dan Qin Yu yang berdiri di depan mereka senyumnya berubah agak dingin. Qin Yu dengan dingin tersenyum dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan padaku di masa lalu, aku pasti akan kembali dengan 2 kali lipat. Jangan repot-repot berbicara omong kosong kepada saya, Kaisar Yu Kaisar Mistik. Jika kalian berdua memiliki kemampuan, pergilah dan langsung jalani kesengsaraan ilahi. Jika Anda naik ke alam ilahi lebih cepat, maka Anda berdua mungkin bisa hidup sedikit lebih lama di alam ilahi. Jika tidak dengan kecepatan kultivasi saya pasti akan dengan mudah melampaui kalian berdua. Saat itu Qin Yu tidak memberikan wajah apapun pada Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, dia enggan menatap mereka. Sekarang setelah mereka mencapai titik ini, apakah masih ada ruang tersisa untuk menyelamatkan situasi? Jika Qin Yu masih bisa mentolerirnya, maka dia tidak akan memiliki harga diri sama sekali. Keponakan laki-laki yang layak Songxi, apa kau mendengar itu? Bukannya aku tidak memberimu wajah? Kaisar Yu berbalik dan berkata kepada Kaisar Abadi Songxi. Kaisar Abadi Songxi hanya merasakan sakit kepala. Pada saat yang sama ruang tersebut telah sepenuhnya terdistorsi. Aura yang sangat tajam membelah ruangan. Segera itu tiba di depan Qin Yu. Qin Yu hanya melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah dia sudah siap. Qin Yu mengulurkan jari telunjuk kanannya ke depan. Bang! Ruang kembali ke ketenangan sebelumnya. Sosok Kaisar Yu yang sedang berbicara dengan Kaisar Abadi Songxi secara bertahap menghilang. Kaisar Yu lainnya muncul di depan Qin Yu. Jari telunjuk Kaisar Yu bertabrakan dengan jari telunjuk Qin Yu. Pada waktu bersamaan pedang di tangan Kaisar Yu, pedang Kaisar Agung, dihalangi oleh pedang langit pedang ilahi Qin Yu. Keduanya tidak bergerak, mata mereka terpaku satu sama lain. Hanya tanah tempat mereka berdiri telah berubah menjadi beberapa bagian. Tidak pernah aku menyangka bahwa teknik jari Kaisar Yu ini luar biasa. Energi listrik yang terkandung di dalamnya adalah yang terkuat di antara semua yang pernah saya lihat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Dalam sekejap sosok Kaisar Yu telah berubah cepat seperti kilat.
Dia telah memadatkan energi unsur abadi ke dalam pedang ilahi dan berencana untuk menembus dantian Qin Yu dengan itu. Adapun jarinya, ia telah mengeksekusi salah satu dari teknik finishing dan mencoba untuk menghancurkan kepala Qin Yu berkeping-keping. Jari yang kokoh Kaisar Yu hanya mengucapkan kata-kata itu sebelum menghilang dan kembali ke tempat Kaisar Mistik berdiri. Dan tepat pada saat ini suara tak terbatas terdengar di udara. Feng Yu, Qin Yu, kali ini akulah yang akan menjalani kesengsaraan ilahi. Aku berharap kalian berdua tidak bertempur di sini. Aku akan membiarkan waktu ini berlalu. Jika ada yang menyerang lagi, kemudian aku Qi King secara pribadi akan mendisiplinkan orang itu. Transmisi suara sombong Kaisar Qian tidak hanya didengar oleh Qin Yu dan mereka, itu juga jelas terdengar oleh semua ahli tingkat Kaisar di Rich Peak Star. Kaisar Yu mendengus dengan dingin, ekspresi Kaisar Mistik juga berubah sedikit jelek. Secara nominal status Kaisar Qian sama dengan Kaisar Yu dan mereka. Namun berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Kaisar Qian sangat jelas, bahwa dia tidak melihat Kaisar Yu dan mereka. Seolah-olah jika dia ingin mendisiplinkan mereka, maka dia akan dapat melakukannya dengan mudah. Apakah Kaisar Qian ini akhirnya berhenti menyembunyikan kekuatannya? Qin Yu bukannya tidak marah. Saat itu di Teluk Bulan Sabit Qin Yu dapat mengatakan berdasarkan apa yang dikatakan Nenek Yin Hua dan yang lainnya bahwa kekuatan Kaisar Qian tidak lebih lemah dari Kaisar Naga. Kaisar Qian yang misterius, baginya untuk menjalani kesengsaraan ilahi di depan umum seperti itu dan kemudian mengirimkan transmisi suara yang begitu kejam untuk mengancam Kaisar Yu dan Qin Yu, tampaknya dia tidak lagi ingin menyembunyikan kekuatannya. Teman kecil Qin Yu, suara yang akrab terdengar dari belakang. Qin Yu berbalik untuk melihat dan melihat Kaisar tersembunyi Emperor ganda hitam dan putih dan cucu Kaisar tersembunyi Lin Lin. Mereka semua berjalan mendekatinya. Adapun Nenek Yin Hua dan Kaisar Ni mereka sudah kembali ke kediaman mereka sendiri. Lin Lin juga ada di sini. Qin Yu sedikit terkejut karena ini adalah distrik pertama. Sebenarnya Kaisar Qian hanya memberikan wajah Kaisar tersembunyi. Setelah melihat Lin Lin, Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan muridnya Liu Hansu. Sayangnya murid satu-satunya telah meninggal. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.